Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dian Ardiansyah. Di video kali ini kita masuk ke pertemuan kelima mengenai contoh latihan kasus Japa. Di sini ada dua studi kasus ya teman-teman. Studi kasus pertama ini mengenai array ya. Di sini kasus array. Jadi ada kasus pertama di sini kita akan membuat contoh ya secara kompleks di mana di sini ada perintah masukan, ada di sini ada variabel ya, di sini ada variabelnya. Variabelnya pun kita gunakan di sini ada integer, ada variabel i dan j ya. Lalu tipe datanya integer, lalu ada variabel total, double dan seterusnya. Lalu di sini kita menggunakan perulangan ya. Perulangannya for. Lalu kita juga menggunakan kondisi yaitu pernyataan if di sini ya teman-teman. Oke, untuk lebih jelasnya saya coba langsung masuk ke program NetBeans-nya di sini ya. Oke, tadi kasus pertama kita coba jalankan ya teman-teman di sini kasus array. Oke. Di sini tadi package array lalu import Java input output ya .input output di sini karena kita menggunakan perintah masukannya yaitu stream reader ya atau buffer reader. Di sini fungsi inputannya input stream reader, key reader dan seterusnya. Lalu ada buffer readernya input. Nah, ini perintah masukan ya. Lalu ada variabelnya tadi ya, ada variabel i dan j yaitu tipe datanya integer, ada variabel total, lalu tipe datanya double, ada string, jenis ukuran nama, lalu integer jumlah beli, lalu variabel harga jumhar ini jumlah harga ya disingkat. Jadi terkait variabel teman-teman silahkan gunakan yang memang mudah diingat ya. Boleh disingkat, yang penting di sini tidak mengandung titik ataupun spasi ya. Jadi harus disambung. Pajak dan tobar. Tobar ini total bayar. Jadi saya singkat jadi tobar. Lalu kita deklarasikan untuk memanggil array-nya karena array di sini tipe datanya harus sama ya teman-teman, jenis new string 10 ya. Jumlah array-nya di sini. Lalu ada ukuran string 10 dan semuanya 10 di sini untuk deklarasi array-nya. Lalu sistem output masukkan jumlah data. Ada perulangan di sini. Perulangan di sini yang diulang itu data ke berapa nanti kita akan input ya. Lalu ada merek helmnya, ada KYT dan BMC, lalu ada jumlah belinya, lalu ada ukurannya. Lalu di sini proses operator kondisinya menggunakan pernyataan if else ya, if else majemuk karena lebih dari satu pernyataan di sini. Jika teman-teman jenisnya kita memilih satu ya, maka yang akan muncul KYT ukurannya ada 3 nih, ada S, ada 3 ya, ada S, M dan L ya di sini. Karena L pilihan terakhir, jadi kita tidak gunakan lagi atau tidak kita panggil lagi ya. Jadi ini di sini ada S, M, harusnya di sini L ya. Karena memang pilihan terakhir, jadi L itu tidak kita masukkan. Jadi cukup S dan M saja. Di sini kalau memang S nanti harganya itu 80.000, kalau M 70.000 ya. Terakhir ada L 60.000. Nah, ini di kira-kira saja ya teman-teman sebagai contoh ya. Lalu untuk jenis helm BMC-nya juga kita tidak masukkan lagi ya terkait jenisnya. Jadi otomatis ketika nanti kita milih kedua ya nomor 2 otomatis akan muncul BMC. Artinya pilihan terakhir. Karena di sini hanya dua pilihan KYT dan BMC ya. Di sini ukurannya sama ya, S, M dan L. S itu 90.000, M itu 80
5.000 dan terakhir L di sini 75.000. Oke. Lalu di sini prosesnya ya. Prosesnya itu jadi nanti Jumhar ini jumlah bayar ya. Jumlah bayar itu didapat dari harga dikali jumlah beli. Oke. Terkait pajak di sini Jumhar dikali 10%. Tobar ini total bayar, jumlah harga ditambah pajak, terakhir total. Total ini total ditambah total bayar. Jadi intinya total keseluruhan setelah didapat dari jumlah harga ditambah pajak. Di sini outputnya ya. Saya kasih keterangan ya, outputnya atau perintah keluarannya di sini nanti akan muncul toko helm ya. Lalu ada perulangannya juga di sini karena nanti kita akan masukkan datanya lebih dari satu ya teman-teman. Di sini keluarannya data ke satu, jenis helm, merek helm, ukuran, harga, jumlah harga, ada pajak, ada total bayar ya. Lalu kita coba, lalu ada harga semuanya adalah jadi total dari nanti kita tergantung datanya berapa, ada satu atau dua data. Nah, jumlah keseluruhannya akan muncul di sini. Oke. Coba kita akan jalankan teman-teman ya. Kita run file. Nah, di sini tadi ada contoh, kita close aja dulu ya. Oke, di sini masukkan jumlah data. Misalkan di sini berhubung ada dua pilihan ya, ada KYT dan BMC. Tadi saya pilih yang kedua. Lalu data ke satu, masukkan merek helm di sini angka 1 ya, karena tadi BMC angka 1. Lalu jumlah belinya misalkan 2. Lalu ukurannya apa? Misalkan ukurannya S. Saya pilih ukurannya S. Lalu data kedua merek helmnya yang BMC itu ada di nomor 2 ya, jenisnya ya. Lalu jumlah belinya itu samakan 2. Ukurannya juga kita ganti M misalkan. Nah, di sini hasilnya teman-teman. Toko helm ya, ini outputnya, data ke 1, jenis helmnya 1, merek helmnya KYT, ukurannya S, S80. Kita lihat di sini teman-teman, benar tidak bahwa yang KYT ukuran S harganya 80. Nah, benar ya teman-teman ya, di sini ya 80 sesuai ya. Jumlah harganya otomatis di sini kita belinya 2 tadi, 80.000 dikali 2 160.000. Pajaknya itu 10% dari 160.000 yaitu 16.000. Total bayarnya 176.000 untuk yang data ke 1. Nah, kalau data kedua di sini BMC kita pilihnya M ya. Yang ukuran M di sini kita lihat ukuran M itu 85.000 ya. Sesuai ya teman-teman ya di sini. Helmnya 2, merek helmnya BMC, ukurannya M, harganya 85.000. Jumlah harganya dikali 2 ya. Di sini 85.000 dikali 2 170.000. Pajaknya 10%, 17.000, total bayarnya 187.000. Nah, dari total data ke 1 dan data kedua, di sini harga semuanya yaitu 363.000. Nah, ini untuk studi kasus pertama ya teman-teman ya. Jadi, kita inputkan lebih dari satu data. Jadi, kalau memang nanti di penjualan kan biasanya si pelanggan itu tidak hanya beli satu produk saja ya. Jadi bisa lebih dari satu produk ya, bisa 2, 3 sampai 4 produk, tergantung teman-teman buat programnya seperti apa. Oke, itu contoh kasus yang pertama. Oke, sekarang kita coba lihat kasus yang kedua. Di sini kasus yang kedua array pelanggan ya. Array pelanggan di sini import Java ya, .util di sini public static void-nya input scanner. Nah, kalau ini kita gunakan scanner ya, jenis masukannya ataupun ya tadi ya masukannya, jenis masukannya kita menggunakan scanner. Kalau tadi di kasus pertama kita gunakan buffer reader. Oke,
Oke, seperti biasa variabelnya input string. Di sini ada nm nama ya. KP itu kode pelanggan. ALMT ini alamat ya, kita singkat saja. String tanya. Tanya itu nanti kita coba akan buat ketika kita sudah menginputkan satu data ataupun dua data, nanti akan muncul pertanyaan apakah akan input data lagi atau tidak, teman-teman. Nah, ini kita menggunakan tanya. Nah, di sini operator perulangannya menggunakan do while ya, di sini ya, menggunakan do ya, teman-teman. Selain tadi ada for ya, kita juga jenis perulangan itu ada do di sini. Oke. Sistem outnya masukkan jumlah data, for-nya perulangannya. Oke, kita langsung melihat. Nah, ini jenis keluarannya ya. Keluarannya. Oke, kita lihat di programnya array pelanggan ya, di sini sudah saya buat ya, teman-teman, biar waktunya tidak terlalu lama, makanya saya langsung coba ketikkan biar nanti langsung kita praktekkan. Oke, di sini package-nya masih array. Saya import java.util di sini ya. Tadi ya, kelasnya array pelanggan atau PLG. Tadi scanner, jenis masukannya, variabelnya integer, tipe datanya integer, variabelnya i dan jd ya. Nah, ini sebutnya bebas, teman-teman, silahkan ya, tergantung teman-teman nanti. Nah, di sini ada nm, yaitu nama, disingkat saja boleh seperti teman-teman. Yang penting tidak mengandung spasi ya, tadi ya. Untuk variabel boleh apa aja gitu. Di sini array-nya kapasitasnya 10 ya, 10 semua nih. Di sini variabel kita buat. KP ini kode pelanggan, alamat tadi ya ALMT ya, kita singkat. Tadi string tanya. Oke, do di sini ya, perulangan, masukkan jumlah data. Nah, tadi ya hampir sama seperti kasus pertama tadi, kasus pertama. Jadi kita mau berapa kali jumlah data, yang penting di sini teman-teman kapasitasnya ya 10 ya. Kapasitas 10. Nah, kalau array ini dihitung dari angka 0 otomatis, jadi 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Nah, kalau di array-nya itu dari 0 sampai angka 9, tapi kapasitasnya kalau dijumlahkan jadi 10. Oke, perulangan masih sama ya, data ke 1, kode pelanggan, perulangan juga. Nah, di sini ada komentar ya, teman-teman ya. Di sini codingan yang sudah ada, namun saya kasih komentar, artinya nanti tidak akan terproses. Nanti ada dua tampilan output, teman-teman ya. Di sini tampilan outputnya ada dua. Nanti saya contohkan satu persatu. Nah, contoh output yang pertama dulu akan saya contohkan di sini. Saya coba jalankan programnya. Run file ya. Oke, masukkan jumlah data ya. Misalkan 2 aja. Jumlah datanya 2. Kode pelanggannya. Kode pelanggan di sini boleh mengarang bebas, teman-teman ya. Misalkan kode pelanggannya sesuai berurutan ya 001 misalkan. Nama pelanggannya, oke, nama saya Dian. Lalu alamat pelanggannya misalkan Cikarang. Data kedua 002. Lalu nama pelanggannya misalkan Diansyah ya. Alamat pelanggannya Bekasi misalkan. Oke, enter. Nah, otomatis teman-teman muncul ya. Data pelanggan PT Sentul saja ya, Jalan Sagu nomor 27A ke Bagusan Jakarta Selatan. Data ke satunya 01 Dian. Nama pelanggannya Dian, alamat Cikarang. Data keduanya pelanggannya 002. Nama pelanggannya Ardiansyah, alamatnya Bekasi. Nah, di sini teman-teman tadi ya, yang string tanya itu ini fungsinya. Mau input data lagi. Nah, codingannya di sini teman-teman ya. Codingannya di sini atau perintahnya. Nah, di sini menggunakan while ya, teman-teman. Tadi ya, do while itu fungsinya di sini. Sorry. Nah, ini ya, teman-teman ya, di sini. Jadi, teman-teman cukup menginputkan satu huruf saja, Y besar ataupun Y kecil itu tetap terbaca. Gitu. Kalau mau ya, selain ini ya, selain Y
besar ataupun Y kecil, nah ini itu akan sudah tidak terproses, artinya tidak menginput data lagi gitu. Misalkan kita masukkan lagi ya, misalkan saya masukkan Y nya besar nih, ketika di enter, nah maka muncul lagi masukkan jumlah data, artinya ke proses awal lagi. Misalkan saya masukkan lagi 2, misalkan data pelanggan lagi, misalkan nama saya lagi, kodenya dulu ya 001, pelanggannya Dian, misalkan Cikarang, CKR. Lalu kode pelanggannya 002, namanya Asep, misalkan alamatnya Bekasi BKS. Nah, seperti ini akan terus terproses karena di sini kita menggunakan sistem perulangan ya, tadi for itu ya teman-teman. Nah, misalkan tidak, nah enter, nah, maka akan selesai prosesnya, no, by sukses ya, artinya sudah selesai karena di sini kita input data laginya selain dari tadi ya, Y besar ataupun Y kecil. Oke, ini untuk contoh atau tadi kasus yang kedua. Nah, seperti yang tadi sudah saya jelaskan di awal, jadi saya akan coba rubah teman-teman tampilan outputnya ya, yang sudah saya buat juga di sini. Saya akan nonaktifkan dulu yang tadi ya. Nah, di sini perintah keluarannya ya, di sini outputnya. Output di sini proses outputnya teman-teman. Nah, di sini proses pemanggilan sama ya, output juga nih. Sorry, outputnya itu dari sini. Outputnya itu dari sini teman-teman. Nah, di sini outputnya. Oke. Jadi di sini tetap kita akan proses perulangan. Yang akan saya nonaktifkan ini ya teman-teman ya, data ke 1 karena nanti prosesnya ada di sini nih. Kita ganti prosesnya dengan yang ini. Oke. Saya coba ini dulu, aktifkan dulu ya, diaktifkan, yang ini aktifkan. Kalau ini sama ya teman-teman ya, karena ini judul perusahaannya. Oke. Ini kita nonaktifkan. Nah, yang baris kedua dari di bawahnya kita aktifkan di sini. Oke. Kita coba simpan, kita coba jalankan lagi programnya. Run file. Oke, masukkan lagi datanya 2 misalkan. Datanya sama aja kayak tadi teman-teman ya, 001, namanya Dian, alamatnya Karawang. Sorry Cikarang tadi ya, Cikarang misalkan. Kode pelanggan keduanya 002, nama pelanggannya Asep misalkan. Alamat pelanggannya itu tadi Bekasi. Oke, di enter. Nah, teman-teman seperti ini ya. Nah, namun agak bingung ya karena di sini ada 2 nih. Harusnya garis yang ini tidak kita bawa nih, yang bawah. Bentar, seperti teman-teman bedakan ya dengan yang tadi ya, yang awal tampilannya. Sekarang sudah berbentuk bagan tampilannya ya. Di sini nomornya 1, 2 sampai misalkan 10 tadi ya. Kode pelanggannya, lalu nama pelanggannya Asep dan Dian, alamatnya Cikarang dan Bekasi. Sebetulnya lebih mudah ya, lebih mudah dibacanya seperti ini ya teman-teman dibanding contoh yang awal tadi ya, contoh yang awal tadi. Jadi lebih mudah dibacanya yang ini gitu. Oke, sebetulnya bentar ya. Di sini nih coba kita aktifkan nih biar tidak terlalu ya, biar tidak banyak ini ya, banyak garis. Coba kita jalankan lagi programnya, program baru. Nah, sini oke. Samakan saja tadi 001 Dian Cikarang, alamatnya 002 Asep, alamat pelanggannya itu dari Bekasi ya. Nah, seperti ini teman-teman ya. Jadi ini alamat perusahaannya, nomor pelanggannya ya tadi ya 101, kode pelanggannya 01, atas nama pelanggannya Dian, alamat Cikarang. Nah,
Nomor 2, kode pelanggannya 002, nama pelanggannya Asep, alamatnya Bekasi. Nah, ini lebih mudah ya teman-teman ya. Cara pemanggilannya misalkan misalkan 4 nih ya. Data lagi, sorry, Y. Ya, kita coba input data lagi. Cuma kita masukkan lebih dari, kan di sini baru 2 ya. Misalkan 4 nih. 4 kita datanya. Oke. Kode pelanggan yang pertama 01. Kemudian CKR. Cepat ya. Tadi yang kedua 002 Asep kasih misalkan 003 Ardi misalkan Karawang 004 namanya Aep misalkan, di sininya Cikampek misalkan Cikampek. Nah, seperti teman-teman ya. Jadi lebih mudah menggunakan bagan ya, lebih jelas ya dibanding tadi yang contoh awal gitu. Itu teman-teman ya. Contoh dari studi kasus pertama dan studi kasus kedua. Oke. Itu nanti silakan jika ada pertanyaan boleh langsung di bawah video ini ataupun nanti di grup WhatsApp ataupun di aplikasi MyBase-nya. Oke. Lanjutkan di sini teman-teman ada contoh ya, ada latihan studi kasusnya. Nah, di sini latihan soal array, buatlah program penjualan barang pada PT Permata dengan layout sebagai berikut. Tampilan inputnya seperti ini. PT Permata Pratama, masukkan nama petugasnya, lalu tanggalnya, nah input manual ya. Jumlah data yang akan dimasukkannya berapa? Data ke 1, kode barang jumlah data ke satunya tadi ya, data ke 1, kode barangnya, ini manual input, lalu jumlahnya berapa misalkan. Lalu akan muncul seperti nama petugasnya, jumlah data yang dimasukkannya, tanggalnya berapa, lalu data ke 1, 2, 3 tadi ya, kode barang, nama barang, harga, jumlah barang, total harga. Total pendapatan pada tanggal berapa nih? Tanggal yang tadi ya, masukkan di sini adalah sebesar berapa nih? Ketentuan soalnya gunakan array untuk masukkan data sesuai dengan jumlah data yang dimasukkan. Untuk nama barang dan harga, barang dihasilkan dari masukkan kode barang dengan ketentuan tadi ya, kode barangnya P001. Nama barangnya itu printer, harga barangnya itu 700.000. Untuk V001 ini VGA card ya, di sini 75.000. M001 itu motherboard 950.000 harganya. Lalu di sini total didapat dari harga barang dikalikan dengan jumlah barang. Total pendapatan merupakan hasil dari penjumlahan total harga data yang dimasukkan ya. Konsepnya sebetulnya konsep dasarnya sama seperti yang tadi di studi kasus 2 ya teman-teman. Studi kasus 2 tinggal teman-teman dikembangkan, tinggal ditambahkan beberapa item di sini seperti tanggal kan tadi belum ada ya dan lain-lain. Silahkan nanti coba dikerjakan studi kasusnya ataupun latihan studi kasusnya. Oke, mungkin itu saja penjelasan ya dari contoh studi kasus 1 dan studi kasus 2 di pertemuan kelima ini. Sekali lagi jika ada yang mau ditanyakan silakan langsung boleh di bawah video ini ataupun bisa langsung di grup WhatsApp ataupun di forum diskusi di aplikasi MyBase. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.